milenial yang ada di pedesaan kita berikan pelatihan harga stabil. Jadi makanannya sehat banget, nasi merah. Terus ini adalah bagian daripada kita hidup sehat ya, makan asupan nutrisinya harus sehat. Kita berkegiatan olahraga tadi pagi sudah di Balikpapan, dan insya Allah kita mau menyapa masyarakat di Gunung Kidul. Insya Allah semua antusias menyapa masyarakat, mendambakan perubahan. Momentum perubahan ini semakin terasa, dan saya bersyukur hari ini insya Allah acaranya lancar, dan kita akan fokus kepada isu yang menjadi perhatian prioritas masyarakat, yaitu seperti lapangan pekerjaan, bagaimana kesejahteraan para petani, juga kesehatan jiwa, isu-isu milenial, isu para petani yang harga panennya anjlok karena kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada para petani. Dan tentunya harapan kita sama Prabowo Sandi kita bisa tumbuhkan ekonomi lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi. Barusan ADB, Asian Development Bank, melaunching prediksi atau proyeksi pertumbuhan kita di 2019 ini hanya 5,2%, berarti stagnan dibanding 2018. Butuh satu pendekatan yang memastikan bahwa pertumbuhan kita jauh lebih robust, lebih kuat. Dan bersama Prabowo Sandi kita hadirkan pemerintahan yang kuat, kepemimpinan yang tegas, kita berpihak kepada rakyat, kita gerakan ekonomi, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, fokus di sektor pertanian, sektor energi, swasembada pangan, swasembada energi, program-program seperti OKOC yang sudah jalan di Jakarta, program rumah siap kerja yang bisa membantu anak muda mencari lapangan kerja, itu yang akan kami fokuskan di Gunung Kidul dan juga di provinsi DIY. Sukses, mudah-mudahan bisa mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat. Tadi kenapa ke Jogja terus, Bang? Jogja ini ngangenin. Setiap kali deket-deket sini bisa mampir Jogja. Dan banyak teman-teman di sini dapat inspirasi, dan Jogja potensinya luar biasa. Kita bisa melihat ekonomi berbasis kebudayaan, ekonomi berbasis kearifan lokal yang tumbuh di Jogja bisa kita tingkatkan. Dan pariwisata di Jogja luar biasa. Ini menjadi salah satu motivasi agar ekonomi ke depan juga kita bisa ciptakan 15 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dari mana asalnya? Dari OKOC 2 juta, dari rumah siap kerja 2 juta, industri pertanian 4 juta, industri pariwisata ada 4 juta, sektor manufaktur sisanya. Kita akan terangkan ini semua pada debat ke-5, debat pamungkas ini. Kita sampaikan strategi Jitu Prabowo Sandi untuk meningkatkan perekonomian kita melalui revitalisasi sektor-sektor yang membuka lapangan kerja, sektor investasi terutama, dan keinginan kita untuk terus bergerak mendorong sebuah perubahan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Target berapa persen nih, Bang? Di Jogja sendiri berapa, Bang? Ini Pak Sekretaris BPN yang punya target. Saya kerja keras saja. Saya diarahkan aja sama Pak. Insya Allah minimal 65%. Amin ya. Nasional. Di nasional apa untuk Jogja itu, Bang? Kalau Untuk DIY dong. Untuk DIY insya Allah 65% hasil sinergi antara para caleg, relawan Prabowo Sandi, emak-emak, dan kelompok-kelompok generasi milenial. Insya Allah optimis minimal 65%. Amin. Amin. Kantong-kantong suara Bang Sandi, skema ke Prabowo Sandi. Kantong-kantong suaranya tentu kalau di Gunung Kidul kita banyak mendapat dukungan dari para petani, kemudian para pedagang di pasar, terutama emak-emak, ya, para bakul, ibu-ibu bakul, para asatif, ya, yang punya pesantren, ya, dan salah satu kunjungan Mas Wapres, insya Allah pada sore ini juga dalam rangka menghadiri santripreneur, termasuk juga para jamaah, para ustadz-ustadzah di Gunung Kidul ini. Itu salah satu kantong yang besar. Kalau skema ekonominya di ke depan seperti apa sih? Kita punya 2 pilar ya. Satu pilar untuk 97% daripada penciptaan lapangan kerja itu dari UMKM. Kita ingin UMKM itu berdaya, dan untuk membuka peluang itu skema OKOC untuk memberikan kemudahan bagi UMKM untuk bertumbuh, menciptakan lapangan kerja dan rumah siap kerja. Di sisi lain, strategi dorongan besar, strategi big push. Ini nggak bisa kalau nggak kita akan tumbuhnya begini-begini aja. ADB sudah memberikan vonis bahwa kita akan tumbuh hanya 5,2%, target pemerintah 5,4%. Janjinya pemerintahan 2014
8% tahun ini. Jadi jauh panggang dari api. Kami ingin ada revitalisasi industri yang berbasis komitmen terhadap sektor manufaktur. Sektor manufaktur ini harus menambah nilai, membuka peluang untuk ekspor, mensubstitusi impor. Strategi kita swasembada pangan salah satunya, swasembada energi. Banyak impor kita ini adalah impor migas, padahal negara kita sangat kaya raya. Mari kita gunakan revitalisasi 10 juta hektar lahan yang rusak untuk energi baru dan terbarukan. 6 juta lahan kita revitalisasi untuk swasembada pangan. Ini yang kita akan dorong. Kita yakin 2 pilar ini akan mampu untuk mendorong pertumbuhan kita 6-6,5% di tahun pertama dan tahun kedua. Dan setelah itu insya Allah dengan sinergi semua pihak ya kita akan merangkul, karena negeri ini akan maju kalau semuanya bersatu. Kita bisa mencapai target aman supaya kita tidak masuk ke dalam middle income trap, itu sekitar bertumbuh antara 6-7%. Pak Sandi, soal gangguan jiwa kalau di Jakarta kan Pak Sandi